Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Putrawan, NPM 19420051. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Klasifikasi Penyebaran COVID-19 menggunakan algoritma C4.5 Kota Pagar Alam. Adapun latar belakang yang saya ambil dari proposal saya, yaitu pada awal tahun 2020, nyaris seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia, menghadapi COVID-19 ataupun virus corona. Virus ini diketahui muncul pertama kali di Provinsi Hubei, Kota Wuhan, Tiongkok, akhir Desember 2019. Risiko penularan COVID-19 bisa dihindari dari kedisiplinan masyarakat yang mengurangi kegiatan di tengah keramaian, jika tidak berkepentingan dan menerapkan protokol kesehatan seperti yang telah diajukan pemerintah. Update tanggal 24 Januari 2022, saat ini jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia mencapai 4.289.305 jiwa. Untuk kasus penyebaran sembuh COVID-19 mencapai 4.124.211 kasus meninggal yaitu 144.227. Dan penyebaran COVID-19 di Indonesia telah menyebar ke seluruh daerah, yaitu kabupaten kota yang terdampak, termasuk Kota Pagar Alam. Baiklah, selanjutnya itu rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah menerapkan algoritma C4.5 sebagai algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasi penyebaran COVID-19 di Kota Pagar Alam. Bagaimana menerapkan algoritma C4.5 dalam klasifikasi data COVID-19 di Kota Pagar Alam? Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, pengumpulan data COVID-19 hanya pada gugus tugas Kota Pagar Alam. Yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan algoritma C4.5. Yang ketiga, penelitian ini tidak memprediksi penyebaran COVID-19. Dan yang keempat, data yang diteliti hanya data pada saat hari penelitian itu dilaksanakan. Yang kelima, hanya menggunakan variabel positif, sembuh dan meninggal. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang ingin didapatkan dalam penelitian ini adalah dapat menerapkan algoritma C4.5. Kedua, dapat mengklasifikasi penyebaran COVID-19 di Kota Pagar Alam. Baiklah, selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat secara akademik yang ingin didapatkan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan dalam penelitian selanjutnya. Yang kedua, hasil penelitian dapat sebagai landasan pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya, COVID-19, coronavirus atau dengan istilah COVID-19, adalah termasuk dalam kategori yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Berdasarkan banyak kasus yang terjadi pada manusia, virus COVID-19 biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan seperti flu hingga penyakit serius. Pada umumnya, penderita COVID-19 memiliki gejala seperti demam 380 derajat Celcius, sesak napas, dan batuk kering. Penyebaran COVID-19 bisa terjadi melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut di saat batuk bersin. Bertebar di udara, berhidup, atau jatuh menempel pada benda yang ada di sekitarnya. Kemudian benda yang terkontaminasi termasuk tersentuh oleh orang yang ada di sekitar. Maka menyentuh bagian wajah seperti mata, hidung, atau mulut tanpa mencuci tangan dapat dipastikan terjangkit COVID-19. Adapun di sini data mining. Istilah data mining sering disebut sebagai cara untuk menguraikan dan menemukan penemuan baru seperti pengetahuan hal baru di dalam database.
Salah satu kendala dapat mendefinisikan data mining karena data mining mewarisi sebagai aspek data mining terdapat banyak teknik dalam berbagai bidang yang sudah ada. Data mining merupakan proses yang menerapkan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk menyelesaikan dan mencari informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan berbagai database. Data mining disebut juga proses pencarian informasi secara otomatis yang pada media penyimpanan data yang cukup besar. Dan data mining juga diistilahkan sebagai analisis data untuk menyimpulkan data yang belum diketahui sebelumnya dan menemukan hubungan data tersebut dengan cara yang terbaru sehingga dipahami dan bermanfaat bagi pengguna data. Selain itu, data mining diartikan juga pembelajaran yang berbasis induksi, yaitu proses pembentukan definisi-definisi konsep umum dilakukan dengan melakukan observasi pada contoh spesifik terhadap konsep-konsep yang akan dipelajari. Data mining merupakan salah satu bidang ilmu yang berkembang sangat pesat. Perkembangan yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, semakin tingginya kesadaran akan pentingnya data. Yang kedua, semakin tingginya pemanfaatan output dari hasil pengolahan data di berbagai bidang, contohnya pada bidang bisnis. Yang ketiga, perkembangan kumpulan data yang sangat cepat. Yang keempat, semakin tingginya akses internet, baik melalui navigasi web maupun dengan smartphone. Yang kelima, semakin berkembangnya hardware dan software yang berhubungan dengan data mining. Yang keenam, perkembangan yang sangat pesat dalam komposisi komputer. Yang ketujuh, media penyimpanan yang semakin besar namun harga semakin terjangkau. Data mining adalah bidang ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan sangat berkaitan dengan bidang ilmu yang lain seperti database, statistik, pencarian informasi, dan artificial intelligence. Selanjutnya itu klasifikasi. Klasifikasi adalah teknik data mining yang mengelompokkan data ke dalam kelas atau kelompok tertentu. Proses penemuan jenis data baru yang bisa menentukan kelompok baru dan membedakan kelas atau kelompok data sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan dan memprediksi kelas objek yang diteliti dan menentukan label kelas yang belum diketahui. Klasifikasi merupakan proses penempatan suatu objek atau suatu konsep tertentu ke dalam satu set kategori sesuai dengan objek yang digunakan. Teknik klasifikasi yang sangat populer digunakan hingga saat ini adalah decision tree. Yang dimaksud decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang menggunakan referensi struktur seperti pohon, yang mana pada setiap node tersebut mempresentasikan setiap atribut untuk cabang dari struktur pohon mempresentasikan nilai pada atribut. Sedangkan daun mempresentasikan kelas. Node yang paling atas pada decision tree disebut sebagai root decision tree, memiliki tiga jenis node, yaitu yang pertama, root node adalah node yang paling atas. Untuk node paling atas ini tidak memiliki input dan bisa tidak memiliki output atau mempunyai output lebih dari satu. Yang kedua, interval node adalah node percabangan. Pada node ini hanya dapat satu input dan memiliki output minimal 2. Yang ketiga yaitu lab node atau sering disebut dengan terminal node, merupakan node yang akhir dan pada node ini hanya ada satu input serta tidak memiliki output. Terdapat banyak algoritma yang dapat digunakan membuat pohon keputusan. Di antaranya ID3, C4.5, dan CART
pada pohon putusan. Biasanya data yang diolah biasanya dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan rekod. Atribut berfungsi menyatakan satu parameter yang dibuat sebagai kriteria pada pembentukan pohon. Misalnya, nelayan dalam melakukan kegiatan melaut. Kriteria yang diperhatikan adalah cuaca, angin, dan gelombang air laut. Baiklah, selanjutnya algoritma C4.5. Algoritma C4.5 adalah algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasi database dengan membuat pohon putusan yang dapat dimanfaatkan untuk memprediksi suatu putusan sesuai dengan aturan pengambilan putusan. Dalam pohon putusan merupakan diagram alir. Dan setiap internal node menghimpun atribut yang akan diuji pada setiap cabang mempresentasikan kelas-kelas tertentu. Algoritma C4.5 salah satu metode untuk membuat decision tree berdasarkan training data yang telah disediakan. Algoritma C4.5 merupakan salah satu metode untuk membuat decision tree berdasarkan training data yang telah disediakan. Algoritma C4.5 merupakan pengembangan dari ID3. Beberapa pengembangan yang dilakukan C4.5 adalah sebagai antara lain bisa mengatasi missing clue, bisa mengatasi continue data, dan pruning. Pada tahap algoritma C4.5 memiliki dua prinsip kerja, yaitu yang pertama pembuat pohon putusan. Algoritma C4.5 bertujuan menginduksi pohon putusan adalah menyusun struktur data pohon menggunakan metode David and Conner, sehingga bisa digunakan untuk memprediksi kelas dari sebuah kasus atau rekod baru yang belum diketahui memiliki kelas. Yang kedua, pembuatan aturan-aturan. Dalam aturan yang diperoleh dari pohon putusan akan mendapatkan kondisi bentuk if-then. Aturan-aturan yang diperoleh dengan melakukan penelusuran pohon putusan dari akar sampai daun, sehingga setiap percabangan node akan membentuk if. Secara umum, algoritma C4.5 untuk membangun pohon putusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih atribut sebagai akar. Yang kedua, buat cabang untuk tiap-tiap nilai. Yang ketiga, bagi kasus dalam cabang. Yang keempat, ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Baiklah, selanjutnya rapid miner. Rapid miner pertama kali diciptakan oleh 3 orang peneliti, yaitu Repkling Cable, Simon Pisher, dan Ingo Miswa pada tahun 2001. Pada miner memiliki kemampuan dalam bidang analisis outlier, klasifikasi, clustering, dan text mining. Prestasi dari aplikasi ini sangat baik berkat kemampuannya dalam mengelola data mining. Di antaranya pernah mendapat penghargaan pada tahun 2017 dari KD Nuggets sebagai the most popular general platform for data mining data sketch, kata Dennis Aprilia diketahui 2013. Rapid miner adalah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data berdasarkan prinsip dan algoritma data mining. Dari data set, rapid miner mengekstrak pola-pola, menggabungkan metode statistika dengan kecerdasan buatan dan database, kata Wijaya dan Pratiwi 2020. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian akan dilaksanakan di Kota Pagar Alam dengan mengumpulkan data COVID-19 Kota Pagar Alam di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Pagar Alam.
Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan teknik data mining, yaitu cross industry standar proses data mining, yang merupakan standar pada proses data mining. Dalam metode CRISP DM terdapat 6 phase, yaitu business understanding phase atau phase pemahaman bisnis, data mining understanding phase atau phase pemahaman data, data preparation atau persiapan data, modeling phase atau phase pemodelan, evaluation phase atau phase evaluasi, dan deployment phase atau phase penyebaran, kata Fadilah 2015. Selanjutnya, alur penelitian. Untuk memperoleh data dan mengumpulkan data-data ilmiah diperlukan fungsi dan bertujuan tertentu sesuai alur penelitian. Metode penelitian dapat dilihat pada gambar alur penelitian menggunakan algoritma C4.5 sebagai berikut. Pengumpulan data, pengolahan data, implementasi dengan RapidMiner, pengelompokan data dengan Microsoft Excel, analisis data menggunakan algoritma C4.5. Selanjutnya, pengumpulan data. Proses pengumpulan data pada penelitian ini melibatkan instruksi pemerintah. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab menyampaikan informasi akurat dan selalu update, yaitu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Pagar Alam. Pengumpulan data yang akan dilakukan dengan melakukan wawancara dan menginput data-data setiap kasus COVID-19 yang terdeteksi kepada gugus COVID-19 Kota Pagar Alam. Selanjutnya, melakukan pengelompokan data. Data yang telah diperoleh dari gugus tugas COVID-19 akan diolah dan dikelompokkan sesuai dengan variabel. Pada penelitian ini menggunakan variabel jenis kelamin, umur, kelurahan, dan kecamatan. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel, agar data yang sudah ditentukan kelasnya berdasarkan masing-masing variabel yang telah ditentukan agar dapat dianalisis menggunakan algoritma C4.5 mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, implementasi dengan RapidMiner. Melakukan pengujian analisis data dengan menerapkan algoritma C4.5 menggunakan software RapidMiner untuk menentukan apakah algoritma C4.5 berhasil diterapkan dalam melakukan pengklasifikasian penyebaran COVID-19 di Kota Pagar Alam. Selanjutnya, algoritma C4.5. Pada penelitian ini, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah berdasarkan kerangka penelitian. Demikian presentasi dari proposal saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.